Selamat pagi teman-teman Universitas Terbuka. Perkenalkan, kita di sesi kedua. Kemarin kan udah sesi pendahuluan perkenalan, ya kan? Masih ingat kan nama saya? Nama saya adalah Angga Devi Prayuda, merupakan tutor online kalian di mata kuliah otomasi dalam kearsipan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Teman-teman masih ingat kan apa yang akan kita pelajari di sesi pertama ini atau di pertemuan kedua? Nah, kemarin di pertemuan pertama kita belajar mengenai apa yang kita pelajari selama satu semester ini. Nah, di sesi pertama ini kita akan belajar mengenai modul 1 dan modul 2, teman-teman. Oke, di modul 1 kita akan belajar mengenai konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi dan sejarah perkembangan manajemen sistem dan teknologi informasi, teman-teman. Nah, jadi apa sih itu? Mungkin teman-teman pada bingung atau mungkin teman-teman pada ingin tahu. Nah, sebelum kita belajar lebih simple atau secara mudahnya, jangan lupa teman-teman buat dukung channel saya dengan cara klik subscribe ya, karena subscribe itu gak bayar. Oke, jangan lupa nilai kehadiran itu penting di UT. Terus nilai diskusi, ya kan, kalian harus sering diskusi di chat, bukan di chat YouTube loh ya, tapi chat di dalam webnya UT di e-learning UT ACID. Nah, setelah itu kalian juga wajib mengerjakan tugas. Nah, jadi nanti ada tugas di beberapa sesi 3, 5, 7 kalau nggak salah. Nanti itu ada beberapa sesi yang harus wajib kalian kerjakan. Maka dari itu perbanyak latihan kalian di di mata kuliah otomasi dalam kearsipan ini ya. Oke, langsung saja kita belajar apa yang akan kita pelajari di sesi pertama ini. Nanti saya akan membagi menjadi 2 video ya teman-teman ya. Mungkin video pertama akan saya saya ajari bagaimana tentang konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi. Nah, di modul pertama ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya kan? Nah, itu apa aja sih teman-teman? Teman-teman bisa belajar bagaimana untuk manajemen itu seperti apa, sistem itu seperti apa, dan teknologi itu seperti apa. Nah, di sini akan saya memberikan gambaran lebih mudah, ya kan? Teman-teman jika ingin belajar, tolong kunjungi di Pustaka UT ACID, ya kan? Di sana ada user, ada password. Tolong kalian memberi user dan password tersebut agar bisa melihat e-book. Nah, jadi UT sudah memberikan e-book sesuai dengan silabus. Nah, kita di sini sesuai dengan kontrak kuliah kita ya. Jangan sampai lupa. Oke, langsung saja. Konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi. Sebelum kita menguak lebih jauh, apa sih konsep dasar manajemen itu sendiri? Konsep dasar manajemen itu ilmu yang digunakan untuk mengatur, teman-teman. Jadi ketika saya ingin mengatur sesuatu, itu perlu yang namanya ilmu manajemen. Nah, ini manajemen ini diperlukan untuk apa sih? Diperlukan untuk dalam ranah kearsipan. Nah, karena kita di sini di mata kuliah otomasi dalam kearsipan. Apakah otomasi perlu di manajemen? Perlu. Segala sesuatu itu perlu di manage atau diatur. Entah itu sudah namanya udah otomasi. Nah, walaupun sistemnya udah otomasi, tapi kan perlu diatur terlebih dahulu sebelum menjadi otomasi kan? Nah, manajemen juga sama. Manajemen itu merupakan ilmu yang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya kompleks. Nah, walaupun nggak kompleks bisa diatur secara manajemen, bisa, tergantung kalian. Nah, di sini manajemen dan teknologi informasi itu dasar untuk pengelolaan arsip ya. Jadi teman-teman itu ketika akan melakukan sesuatu perlu dilakukan yang namanya pengelolaan arsip. Nah, jadi di sini saya tidak akan
panjang lebar, saya akan mengajarkan sesuai dengan yang saya baca biar kalian juga mudah untuk memahami. Selanjutnya, di antara beberapa hal, ya kan, ada 3 hal yang perlu dipelajari, yaitu manajemen informasi, sistem informasi, dan teknologi informasi. Bedanya apa? Manajemen informasi itu informasi itu bisa diatur atau bisa dimanage. Sedangkan sistem informasi itu merupakan segala sesuatu yang sudah dikelola, informasi yang sudah dikelola untuk dipergunakan agar membantu khalayak umum. Sedangkan teknologi informasi itu apa? Informasi yang sudah digunakan dengan menggunakan teknologi. Teknologi kan banyak, handphone, laptop, gadget, smartwatch, itu sekarang sudah menggunakan teknologi. Maka dari itu informasi sekarang dicampur dengan teknologi agar bisa mempermudah kita untuk mencari ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya kita akan menilik lebih dalam mengenai manajemen informasi. Manajemen informasi lagi nih Pak. Iya, karena kita memang sebelum kita meranah ke manajemen kearsipan, kita itu harus ke ranah manajemen informasi dulu. Nah, arsip itu apa yang dikelola sih? Informasi, teman-teman. Jadi informasi itu harus dikelola terlebih dahulu agar pengelolaan arsip itu menjadi lebih baik dan lebih tertata. Nah, arsip dalam organisasi itu disebut sebagai aset. Jangan sampai lupa, itu disebut sebagai aset. Kenapa? Karena bisa digunakan sebagai sumber informasi di kehidupan yang akan datang. Nah, jadi manajemen informasi ini berperan untuk mengatur informasi tersebut agar dapat direkam, dibuat untuk menjadi suatu laporan yang mempermudahkan pemantauan informasi yang dibutuhkan. Contoh, ya kan, ada sebuah manajer dari hotel yang dapat mengelola hotelnya dengan mengamati unsur dari jumlah karyawan, uang yang masuk dan keluar, pelanggan yang datang dan pergi, maupun jumlah kamar yang tersedia dengan mudah. Itu dari apa? Dari arsip. Jadi arsip itu bisa menjadi sebuah informasi bagi siapa? Bagi pemimpin untuk mengolah data. Nah, jadi dari sini sudah paham teman-teman. Terus selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita pelajari lagi. Di antaranya adalah fungsi manajemen informasi. Manajemen informasi itu berfungsi sebagai pengumpulan data, ya kan, data yang mentah terus diprosesnya menjadi informasi yang dapat digunakan. Nah, kenapa sih alasan kita perlu manajemen? Mengapa tugas manajemen itu menjadi lebih kompleks? Yang pertama itu pengaruh ekonomi internasional, ya kan. Jadi internasional itu sekarang itu kan sudah mengalami yang namanya perubahan. Jadi ilmu manajemen itu sering berubah. Maka dari itu kita juga harus ngikutin pola dunia internasional. Terus selanjutnya meningkatnya kompleksitas teknologi. Di otomasi dalam kearsipan di sini kita nanti akan belajar bagaimana mengarsipkan sesuatu dalam media digital. Seperti apa sih Pak? Kalian punya akun Google, kalian punya akun, kalau punya HP iPhone, ya kan, punya akun iCloud. Terus kalau kalian punya HP Xiaomi, nah sekarang ada Mi Cloud. Terus ada lagi Microsoft, Microsoft iDrive. Nah itu bisa diupload di sana. Dengan penataan dokumen atau arsip yang baik, nanti hal tersebut bisa menjadi arsip digital. Nah jadi itu. Ataupun kalian bisa membuat sebuah website, ya kan, website, terus di sana bisa upload dokumen. Nah itu tergantung dari instansi tempat kalian bekerja nanti. Karena kebijakan setiap instansi berbeda. Ada yang menggunakan free atau gratis, ada yang memang beli. Nah itu tergantung dari instansi tempat kalian bekerja tentunya. Oke, lanjut.
Jadi di sini ada beberapa hal tadi ya. Ada mengapa tugas manajemen itu menjadi lebih kompleks. Yang pertama tadi pengaruh ekonomi internasional. Terus yang kedua meningkatnya kompleksitas teknologi. Terus selanjutnya yaitu penyusutan kerangka waktu. Nah, kenapa Pak? Waktu semakin lama itu kalau kita masih menggunakan arsip yang sifatnya manual, ya kan? Manual, masih ditulis terus masih ditaruh dalam rak. Kayak gitu tuh kurang efektif, teman-teman, membuang-buang waktu. Tapi kalau kita mendigitalkan segala sesuatu itu kita mencari itu lebih mudah dengan cara apa? Searching. Kita tidak perlu membuka rak B, C dan lain sebagainya. Itu nggak perlu. Jadi kita disesuaikan dengan keadaan saat ini. Memang perlu ada hal arsip yang memang perlu dicetak dan perlu diarsipkan dalam almari. Tapi nggak semuanya di dalam almari, teman-teman. Jadi ada hal yang memang perlu ditaruh di dalam digital, ada yang perlu di dalam lemari. Nah, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu tekanan pesaing. Nah, kok bisa Pak? Iya, karena pesaing itu sekarang sudah menggunakan metode digital semua. Jadi kalau kita masih menggunakan ranah yang sifatnya itu old teknologi atau teknologi yang lama, itu akan mempersusah kita, teman-teman. Nah, yang terakhir itu apa? Tekanan sosial. Tidak semua yang bersifat lingkungan merupakan ciri dari sebuah produksi. Tapi tekanan yang sifatnya non produksi misalnya dari lingkungan, ya kan, dari faktor ekonomi, dari biaya, terus pembayaran gaji, produk, terus jadi itu yang bisa mempengaruhi masyarakat lokal ataupun internasional itu berdampak buruk pada jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang panjang, teman-teman. Jadi tekanan itu bersifat sosial. Jadi gak hanya tekanan yang sifat, ya memang paling penting itu finansial kalau dalam hal arsip, teman-teman. Kenapa Pak? Karena memang kalau kita mempunyai uang yang banyak, itu semuanya itu pasti akan tercover dengan baik. Karena memang itu sifat dari manajemen. Nah, ada banyak hal keterampilan yang bisa disebutkan. Jadi ada hal yang memang yang bisa disebutkan, dan di sini peran yang paling penting itu adalah manajer. Manajer itu apa? Manajer itu orang yang mengatur manajemen tersebut. Nah, jadi manajer itu berperan penting dalam mengatur arsip nantinya. Nah, jadi nanti arsip dikelola oleh ada bagian staf yang memang staf tersebut di bawah dari manajer. Oke, lanjut. Nanti di ada problem solving dari buku itu tentang informasi pemecahan masalah yang dapat beraneka ragam. Kalian bisa membuka. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa saya ceritakan mengenai konsep dasar manajemen sistem dan teknologi informasi. Nah, mungkin sekian pembukaan atau video sesi pertama. Nanti terkait dengan video sesi kedua akan saya buatkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa UT, semangat untuk belajar. Oke, semangat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang.